kenapa Malaysia tidak pergi ke B10, B15, B20? Mereka udah melihat, ngapain mereka pergi ke situ? Karena harga fosil turun. Indonesia menjalankan ke B50, mereka yang memperoleh manfaat besar. Iya. Artinya pasar sawit di pasar global menciut, harga menaik, maka Malaysia sebagai free rider, mereka memperoleh manfaat luar biasa daripada kita menggunakan ini. Ini juga perlu kita perhatikan. Halo sahabat sawit Indonesia, bersama saya Koyum Amri, host dari podcast Sawit Indonesia. Nah, di episode kedua ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang sudah berpengalaman di industri kelapa sawit, yaitu Opung Sahat Sinaga. Beliau ini adalah praktisi dari industri kelapa sawit yang sudah malang melintang, mulai dari sektor hulu sampai hilir, beliau jagonya. Nah, biasanya memang kita selalu menjadikan beliau sebagai narasumber di berita, tapi kali ini kita hadirkan di studio Sawit Indonesia di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Nah, sebelum kita mulai, ini Opung, ada informasi menarik mengenai industri kelapa sawit kita hari ini, yaitu pembatasan, ini masih rencana ya, tapi pembatasan ekspor sawit sebesar 5,3 juta ton pada tahun 2026. Tujuannya apa? Itu akan digunakan untuk program mandatori B50. Nah, sebelum kita bahas diskusi topik ini, Opung, kita simak dulu tayangan berikut, yaitu pidato Bapak Menteri Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, mengenai pembatasan ekspor sawit sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan. Ekspor ini nantinya kita tarik 5,3 juta ton, kemudian dijadikan biofuel, jadikan pengganti solar. Kemudian impor kita untuk solar kita bisa hentikan 5,3 juta ton. Nah, ini nantinya, ini green energy, kita bisa menutupi kebutuhan dalam negeri, tapi menghemat devisa karena kita menyetop impor. Dan ada yang terpenting, kalau ekspor kita yang dulunya 26 juta, tiba-tiba berkurang 20 juta, harga pasti naik. Baik, Opung, kita sudah simak bersama-sama pidato Pak Menteri Amran Sulaiman mengenai rencana mengurangi ekspor sawit 5,3 juta ton pada tahun 2026. Tujuannya memang sangat mulia, yaitu digunakan bagi program mandatori biodiesel. Tentu saja ini akan mengurangi impor minyak fosil kita. Opung sebagai praktisi yang sudah 4 dekade di industri kelapa sawit, tadi kita juga sudah bicara, sudah 5 menteri, kata Opung. Yeah. Opung sudah ketemu 5 menteri pertanian, melihat rencana ini bagaimana pandangan Opung? Ya, sesudah mendengar tadi rencana Pak Menteri Pertanian 5,3 juta ton, ini kita juga harus hati-hati melihatnya. Sasaran utamanya itu apa? Kalau saya pikir sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam hal self-sustain energy, yaitu benar. Tapi kalau kita lihat efek samping lainnya, itu belum tentu betul. Perlu juga kita cermati, kita hitung bagaimana konsekuensinya. Apalagi kompetitor daripada FAME biodiesel ini adalah solar yang dari fossil oil. Fossil oil itu cenderung belakangan ini menurun hampir ke $60-65 per barel. Ya, Brent. Kalau itu diproses menjadi solar, Euro 5 misalkan, dengan sulfur content yang rendah,
itu harganya dari $65 itu per barel kira-kira $87 lah per barel. Iya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan sawit itu sekarang $925 per ton. $925 per ton tambah $85 menjadi $1.005 saya kira. 920 tambah 85 Iya. $1.005 $1.005. Iya. per ton. Per ton ya. Nah, 1 ton fame itu berkisar 1,2 juta kiloliter fame. Iya. Ya. Nah, 1,2 juta kiloliter fame itu berkisar 138 barel. Iya. Ya, berarti $1.5 juta tadi dengan 130 sekian barel itu kira jatuhnya $145 per barel. Nah, sekarang kita bandingkan Iya. $85 fosil solar dengan $135 fame ya. dari sawit. Berarti kita nombok Iya. kira-kira $40 Iya. per barel. Iya. Ya, kalau ke per ton itu bisa jadi kali 6, sekian ya $200 sekian. Iya. Bedanya per ton. Nah, sekarang sasarannya adalah kalau memang self sustain daripada itu boleh-boleh aja, tapi kita lihat ekonomi nasional secara keseluruhan. Iya. Karena dengan KB50 berarti kan kita mengurangi jatah ekspor. Iya. Yang mana dari ekspor kita bisa mendapatkan nilai dolar yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian overall sebetulnya itu terjadi loss antara kalau kita KB50 dengan harga fosil seperti ini. Jadi itu perlu kita sampaikan kepada Pak Menteri dan juga para stafnya itu supaya melakukan perhitungan terutama ESDM sama Pertamina. Saya kira bisa membuat perbandingan ini. Jangan sampai kita salah kaprah. Overall kita punya revenue dari devisa itu berkurang. Karena kalau kita menggantikan itu kira-kira $40, $80 kita loss per ton. Per ton ya. Minyak itu tuh. Oke. Artinya harus hati-hati juga ini. Ya. Dan saya kira ini perlu kita lihat juga, kita bisa bercermin dengan negara-negara tetangga kita. Kenapa Malaysia tidak pergi ke B10, B15, B20? Mereka udah melihat, ngapain mereka pergi ke situ? Karena harga fosil turun. Indonesia menjalankan ke B50, mereka yang memperoleh manfaat besar. Iya. Artinya pasar sawit di pasar global menciut, harga menaik, maka Malaysia sebagai free rider, mereka memperoleh manfaat luar biasa daripada kita menggunakan ini. Ini juga perlu kita perhatikan. Jadi saya pikir kita perlu juga melihat, mengintrospeksi diri kembali, memberikan masukan kepada Pak Menteri. Bagaimana kalau ESDM itu punya kebijakan mengikuti pola energi yang dilakukan oleh Brazil. Iya. Brazil itu menggunakan bensin sebagai substitute-nya berasal dari gula pasir. Gula pasir dikonversi menjadi etanol. Jadi kalau bensin naik, mereka pakai gula pasir, nggak jadi gula pasir, jadi etanol, mensubstitusi bensin. Tapi kalau lagi bensin turun, ya mereka beli bensin, nggak menggunakan etanol. Nah, saya kira baiknya kita juga mengarah ke hal yang sama. Jadi strateginya perlu dirancang. Harus strategi. Iya. Jadi fleksibilitas perlu dijaga. Oke. Ini yang menarik tadi Opung sampaikan, bahwa jangan sampai kita dimanfaatkan juga oleh negara pesaing kita. Betul. Artinya itu jadi salah satu alasan mereka. Kenapa tadi seperti Opung ceritakan tidak mau meningkatkan
mandatory biodieselnya seperti kita kan ini kan melesatnya luar biasa. Ya. Kira-kira 5,3 juta ton sebagai tambahan kalau kita dari B40 ke B50. Dan B40 aja pun menurut hemat saya itu terlalu tinggi. Kalau saya pikir ya yang paling terbaik itu ada di level B20. Ya. Naik turunnya itu tergantung bagaimana harga fosil. Kalau harga fosil menaik tinggi kita pakai sawit menjadi bahan bakar. Yeah. Tapi harga fosil menurun, ya kita pakai aja fosil sebagai bahan bakar. Nah, itu sehingga kita bisa memperkuat mendukung programnya Pak Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang 8% saya kira. Iya. Nah, memang kan ini salah satu usulan ya, Bung ya. Yeah. Lagi-lagi kan yang tadi kalau kita simak dari pidatonya Pak Menteri Pertanian ini kan tujuannya mulia. Kita ingin mengurangi impor minyak fosil ya, impor solar lah khususnya kan. Kemudian nanti devisa kita juga bisa lebih hemat dan bisa memberikan nilai tambah di dalam negeri. Lalu nanti ujung-ujungnya kita bisa juga mengendalikan pasar CPO di global Bang, di dunia. Saya nggak yakin kalau soal bahwa kita bisa mengendalikan harga pasar sawit di pasar global. Kenapa Bang? Karena begini, ini udah berjalan, kita menjadi pemain dunia terbesar itu sejak tahun 2006. Iya. Ya, kita udah mencapai hampir 50% dari total production dunia sawit kita, sawit Indonesia itu berasal dari Indonesia. Nah sekarang sudah mencapai kira-kira 65% dari total production dunia itu dari sawit. Tapi kita nggak pernah bisa mengendalikan harga pasar global. Contohnya adalah sekarang ini sawit kita sudah berjalan di anomali. Yeah. Ya, anomali dalam arti kata selama ini harga sawit itu kira-kira 50 ke $100 di bawah harga soybean. Yeah. Di Rotterdam. Nah, sekarang kebalik, harga kita udah 110, 115 di atas soybean. Jadi apa yang terjadi adalah pasar kita mengkerut. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Malah kita Indonesia mengikuti harga dari harga dunia menjadikan ke lokal, dan inilah yang membuat banyak industri dalam negeri penghasil minyak goreng akan bisa jadi terpuruk karena harga beli CPO-nya tinggi, harga jual dengan harga HET dengan 13.500 ke distributor satu, maka mereka sekarang ini loss kira-kira 5.800 perak per liter. Jadi memang kalau harga CPO tinggi juga itu bukan sesuatu hal yang baik ya, walaupun itu harapan semua semua inilah pemain lah, trader, pelaku industri kan, eksportir. Itu akan tergantung ya. Kalau saya pikir gini, kalau seandainya lah harga sawit itu kita biarkan mekanisme pasar, kemudian kepada masyarakat kita yang berpenghasilan kurang, itu kita tidak melakukan seperti pola sekarang HET, DMO. Yeah. DMO saya kira perlu supaya terbatas juga volume ekspor kita itu bisa kita batasi. DMO ini domestic market obligation. Domestic market obligation. Yeah. Yang persoalannya adalah saya tertarik dengan apa kata Menteri Keuangan kita yang sekarang itu. Apakah program kita ini tepat sasaran? Membuat harga HET. Yeah. Yang terjadi sekarang justru di pasar itu mereka yang berpenghasilan tinggi beralih ke pembeli minyak goreng minyak kita. Jadi sama dengan bensin, udah mobilnya mobil Alphard, belinya Pertalite. Nah, ini yang terjadi. Ini untuk mekanisme bantuan tadi tunai langsung ini untuk misalkan minyak goreng ya, Bung ya? Iya, antara lain minyak goreng. Minyak goreng ya. Tapi kalau misalkan untuk di bahan bakar sih, pola yang sekarang kan yang sudah berjalan itu kan pakai model barcode pendaftaran dan. Nah, itu juga perlu dicermati. Apakah yang memiliki barcode ini orang yang tepat atau jangan-jangan dia beli di pom bensin itu juga ada yang jual barcode. Iya. Nah, itu juga perlu dilihat lah semuanya. Diawasi. Karena orang kita itu paling suka bergerak di hal yang remang-remang. Baru kita itu aktif gitu tuh.
Jadi kita itu relatif tidak suka dengan yang teratur. Nah, kita sangat bersuka dengan bermain-main dengan hal-hal yang remang-remang sehingga bisa bermain-main di situ. Nah, itu dia. Akhirnya apa? Preman-preman yang muncul kan. Oke. Bukan pelaku bisnis yang benar. Baik. Nah, ini Opung, kita balik ke pembatasan ekspor ya. Tadi juga menyinggung Opung bicara ada kemungkinan bermain yang remang-remang nih atau abu-abu lah. Iya. Begitu ekspor dibatasi kan otomatis dampaknya pasti ada dampaknya nih Opung ya. Kemungkinan permintaan dari luar juga tinggi terhadap kita, tapi juga ekspor sulit dilakukan. Nah, ini apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dengan pembatasan ini ya, supaya juga tidak terjadi di luar target. Kan pemerintah maunya ini kan bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Ya, kita melihat dari pengalaman lalu lah. Iya. Ya. Udah dibatasi ekspor untuk produk itu, tapi ada produk lain yang dibebaskan, misalnya UCO, kemudian high acid palm oil, akhirnya orang lari ke situ. Akhirnya apa yang terjadi? Manipulasi juga ke produk-produk yang bebas ekspor. Nah, disinilah yang kita perlu harus betul-betul kerjasama antara para petugas yang mengawasi di lapangan, dan jangan lupa itu daerah kita ini demikian luas dan demikian mudah melakukan manipulasi. Iya. Dengan ribuan pulau ini siapa yang bisa kontrol? Betul. Nah, itu perlu hati-hati melakukan pembatasan ekspor itu. Kita yang biasanya terkena sendiri getahnya bahwa banyak produk kita yang keluar tanpa kita sadari, bahkan tidak bayar bea keluar, tidak bayar dana pungutan, tidak bayar pajak dan lain-lain. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi itu yang perlu diwaspadai ketika nanti misalkan memang ekspor dibatasi atau mungkin lebih difokuskan kepada program mandatori B50 itu tadi. Iya. Kemudian juga, tapi saya senang nih Opung, yang saya lihat ini kan Pak Menteri ini kan mengatakan penerimaan negara ini kan mungkin bisa naik 2 kali lipat ya. Bicara harga kan pasti ada dampak. Walaupun tadi Opung katakan juga harga tinggi ini kan juga relatif ya, bisa dia memang berdampak positif, tapi juga bisa juga nanti ada dampak lanjutan atau dampak ya tidak positifnya di dalam negeri. Nah, kalau bicara penerimaan harusnya kita happy dong. Bisa mencapai tadi Pak Menteri bilang dari 800 triliun saat ini mungkin sekitar itu bisa menjadi 1000 lah, atau dari 400 triliun menjadi 1000 triliun. Saya nggak begitu yakin itu ya. Tergantung produk yang kita ekspor tuh punya nilai tambah tinggi atau tidak. Yeah. Kalau yang diekspor tuh UCO, POME dan lain-lain, nilai tambahnya apa? Yeah. Ya. Padahal dalam negeri juga sebetulnya bisa dipakai itu kan. Yeah. Nggak perlu memberikan kenikmatan kepada negara lain. Yang paling penting saya kira, sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Menteri, kita harus mencoba membuat nilai tambah yang lebih baik dari produk-produk sawit ini. Ya. Sebagai contoh, sekarang di Corsia itu aviation community aviation aviation fuel itu tidak memperbolehkan CPO sebagai bahan baku aftur. Yeah. Karena apa? Emisi karbon kita tinggi. Jadi menghasilkan dari buah sawit kepada CPO, kita itu ada 1296,1 kg CO2 ekuivalen per ton CPO yang dikeluarkan. Itu tidak diterima oleh Corsia sebagai bahan baku untuk aftur. Mereka mengatakan itu kalau bisa diturunkan 75% dari situ. Nah, tentunya kita, kenapa saya bilang ke aftur begini, harga CPO $900, $950 per ton. Yeah. Harga aftur itu $2.500 sampai $2.800 per ton. Jadi kalau kita bikin itu volumenya sedikit tapi nilai tambahnya tinggi, harusnya kita mengarah ke situ.
Nah, bagaimana kita mengarah ke situ? Sampai sekarang ini belum ada program pemerintah apapun bagaimana supaya produk CPU kita itu bisa diterima oleh Corsia. Harusnya ada jalannya, yaitu membuat teknologi yang beremisi karbon rendah. Ya. Nah, ada dua cara. Pertama adalah kita ini lebih senang melakukan curing, pengobatan daripada pencegahan. Itu karakter kita jelek juga di situ tuh. Iya. Kita nggak pernah mencoba melihat bagaimana mencegah. Kenapa harus emisi karbon tinggi? Nah, itu yang harus kita, bukan bagaimana menurunkan emisi karbon yang tinggi itu. Nah, sekarang teknologi yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar adalah dengan menurunkan emisi karbon, dengan menginvestasi lagi namanya methane capture. Itu $5 juta nilainya tuh, satu unit. Padahal kalau kita merubah teknologi, dan ini sebaiknya kita sarankan adalah masyarakat petani-petani kecil itu mengarah ke sana supaya produk mereka lah yang paling diterima oleh dunia, yang ramah lingkungan, sustainable dan traceable. Oke. Karena perusahaan besar ini sudah terlalu enjoy di comfort zone. Jadi mereka nggak berpikir jauh lagi. Nah, perusahaan kecil ini yang kita bisa supaya ada poverty alleviation juga. Iya. Ini berarti kan aku kan bicara, jadi ini bicara lebih meningkatkan nilai tambah dari produk. Ya, arahnya kita mengarah kan? kepada produk-produk yang bernilai tambah tinggi, bukan mengekspor yang ada sekarang. Yang ekspor ada sekarang tuh rata-rata ya nilai ekspor kita itu baru 1.150 lah. Jadi pertambahan kira-kira $200 average ya per ton. Kita harus mengarah ke $1.400 dong. Jadi sedikit pun volume kita ekspor, tapi nilainya tinggi. Nah, itu yang harus kita arahkan. Apa? Ada banyak. Salah satu aftur. Kedua, propilen glikol. Ya. Yang ketiga, DME. Dan banyak lagi. Nah, disinilah saya kira pemerintah perlu mendukung. Jadi, saya melihat presentasi yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu menarik sebetulnya. Waktu zaman periodenya Pak SBY, itu private sector yang menggebu-gebu. Kita punya pertumbuhan kira-kira 7-8%. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah yang paling dominan untuk investasi, ya 5-4%. Nah, sekarang saya kira periodenya Pak Prabowo ini sudah bisa digabung antara pemerintah bersama dengan swasta supaya kita bisa memperoleh pertumbuhan yang tinggi. Ya. Nah, Opung, ya kita senang ya, artinya kan mandatory B50 ditingkatkan dan pemerintah punya komitmen bahwa energi terbarukan, energi bersih itu memang sudah menjadi sebuah keniscayaan. Tapi di sisi lain kita juga harus sadar juga produksi kita ini kan relatif stagnan. Sangat. Kalau malah turun. Ya. Nah, apa tidak sebaiknya mungkin daripada kita mengurangi ekspor, kejar dulu produksinya? Ya. Kalaupun produksi dikejar, Opung melihatnya bagaimana cara kita bisa mengejar produksi supaya bisa naik dibandingkan 3-5 tahun ini kan kita relatif stagnan nih. Atau malah turun. Nah, itu gimana, Opung? Pertama turun itu adalah karena ketidakpastian berusaha di bidang perkebunan ini. Tapi sekarang kan sudah jelas. Jadi sejak tahun 2025 kemarin pemerintah sudah menegaskan bahwa para pemain sawit ini tidak lagi hanya 3, yaitu smallholders, BUMN, PTPN, sama perusahaan swasta. Sekarang udah muncul yang 1,5 juta hektar ini, yaitu adalah Agrinas Palma Nusantara. Agrinas ini apa? Agrinas. Nah, masuknya Agrinas itu sebaiknya dijalankan oleh pemerintah dengan betul-betul meningkatkan produktivitas. Jadi pertama diselesaikan dulu perihal legalitasnya supaya mereka bisa berkembang. Kedua, pemerintah menginjeksi duit ke sana atau Agrinas meminjam loan, bukan pemerintah, bentuk loan aja supaya produktivitas mereka itu bisa meningkat dengan pesat. Yang ketiga adalah smallholders. Smallholders rata-rata produktivitasnya rendah. Ini juga perlu kita tingkatkan. Nah, kalau mulai tahun 2026 dijalankan replanting,
ya kepada terutama Agrinas juga banyak juga kebun-kebun mereka yang harus direplanting replanting itu ya. Ya, Perkiraan saya paling tidak sampai tahun 2029 diperlukan kira-kira 2,5 juta hektar harus direplanting. Kebun petani sama Agrinas. Kalau perusahaan besar, mereka kan tahu, mereka punya dana dan lain-lain, itu nggak perlu dipikirkan. Yang kita perlu pikirkan itu Agrinas, Palma, dan juga smallholders supaya tingkatkan produktivitas. Nah, kalau itu yang terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu adalah membuat teknologi yang ramah lingkungan. Sehingga karbon emisinya juga bagian daripada bisnis yang kita bisa jalankan. Sehingga overall itu mencapai 8% kontribusi dari sawit kepada pemerintah, itu akan signifikan besar. Jadi ini sebuah harapan baru ya. Adanya Agrinas ini kan bisa juga memenuhi pasokan dari mandatory ini ya. Harus cepat. Harus cepat ya. Jadi kalau saya pikirkan adalah sebaiknya pemerintah fokus menyelesaikan legalitas dari kebun-kebun yang dikelola oleh Agrinas Palma. Kalau bisa tahun ini selesai. Jangan sampai tahun depan tertunda lagi. Kalau tahun depan tertunda lagi akan chaos itu. Apalagi mau menuju B50, membatasi ekspor dan lain-lain. Itu benang kusut yang akan kita hadapi nantinya. Malah benang kusut. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik ini. Betul. Di satu terlalu banyak gini ya. Terlalu banyak KL yang ikut nimbrung di sawit ini. Ini juga kalau ribet. Tidak salah itu kan ada mungkin 17 kementerian lembaga. 34 malah. 34 kementerian. Nah, itu data-data dari yang dibikin oleh Gapki itu 34. Dan jenis pajak. Pajak, retribusi dan lain-lain ada 45 jenis. Itu juga saya pernah tertarik juga ya statement dari orang Amerika, pajak di Indonesia itu ribet katanya. Saya nggak ngerti ribetnya bagaimana. Setelah saya data kembali di sawit saja, jenis pajaknya ada 36 jenis. 36. Luar biasa. Artinya ini tantangan juga nih. Itu. Jadi Pak Purbaya juga perlu melihat ini perpajakan di sawitnya supaya bisa tumbuh. Jangan terlalu didetailkan gitu tuh, dikelompokkan aja. Sehingga administrasinya bisa lebih mudah, pembayarannya juga lebih mudah, monitoringnya juga lebih mudah. Jadi nggak ada tempat untuk sambil untuk selisih paham di situ. Artinya kan kita ini bicara kemudahan investasi, kepastian juga, kemudian juga bicara regulasi lah. Nah, kemudian Opung, kita kembali lagi nih masalah produksi lagi-lagi ya. Kita kan juga ada, kalau tidak salah target 2045 ya 100 juta ton. 100 juta ton ya. Untuk menuju 2045. Artinya kan untuk memenuhi satu kebutuhan di dalam negeri, kemudian juga kebutuhan di pasar global, dan juga mungkin soal itu antisipasi juga ketika ada kejadian luar biasa ya di luar yang kita harapkan. Nah, mampukah kita menuju ke sana untuk bisa memenuhi semua ini ya, baik mandatori B50 dan lain-lainnya, konsumsi juga? Oke, kembali ke mandatori B50 itu tergantung daripada harga lah. Jangan kita taruh itu sebagai sasaran utama, itu enggak. Kalau memungkinkan dan menguntungkan bagi keuangan negara, itu fine. Tapi kalau tidak seperti sekarang dikatakan ke B50, padahal harga fosil menurun, kita bukannya beruntung, loss. Jadi jangan kita kembali ke tadi pertanyaan Mas Koyum tadi, 100 juta ton. Saya pikir ya, total 16,38 juta hektar yang ada sekarang, dengan tambahan 1,5 juta hektar Agrinas ini kan bagian daripada itu juga. Jadi overall kan nggak berubah sebetulnya, 16,38. Kalau produktivitasnya bisa ke 28 ton TBS per hektar per tahun, rendemennya bisa ke 25%, 100 juta ton tuh simple itu. Mudah ya. Mudah. Nah, tapi diperlukan di situ disiplin kerja yang tinggi. Kemudian kita sudah harus masang satelit untuk memonitor penyakit, karena penyakit di sawit sering dilupakan orang.
produktivitas bisa turun 20% hanya karena jamur. Ganoderma nih. Ganoderma. Dan petani kita belum punya kemampuan untuk mencapai itu. Jadi kembali lagi mencapai 100 juta ton, apa strateginya? Kalau menurut saya itu ada 5 strategi, 5 sasaran yang bisa ditempuh. Tapi nantilah kalau itu ke arah mana yang mencapai 100 juta ton, apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah kemudian juga tadi kan lagi-lagi kita juga tidak terfokus itu tadi ya B50-nya ini nih. Karena tadi seperti Opung katakan juga hati-hati juga ya. Karena kan bicara di situ ada harga CPO, ada juga harga minyak bumi. Tapi kan ini sudah menjadi dari sekarang sudah menjadi target utama. Ini gimana supaya teman-teman di pemerintah juga bisa memahami ini nih. Opung tidak bicara sekedar target utama saja gitu kan. Oke. Dari pengalaman saya hanya mengusulkan kepada pemerintah itu, mari kita berpikir akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa maju. Artinya jangan kita karena Bapak Presiden bilang B sekian semua langsung nurut. Ya, kita perlu berikan masukan kepada Bapak Presiden juga. Pak, kalau kita menempuh ini, konsekuensinya ini supaya Bapak Presiden itu mengambil keputusan itu tepat dan tepat arah gitu tuh. Itu yang perlu kita sarankan. Jadi kembali lagi soal B50 atau lain-lain itu jangan kita terburu nafsu untuk melihat itu. Kita lihat juga evaluasi. Karena di Pertamina banyak orang-orang pintar kan. Bisa membuat kalkulasi kalau harga fosil $65 per barel, bagaimana harga minyak sawit ini? Nah, kalau kedua, FAME itu apakah menguntungkan? Saya bilang enggak. Itu enggak menguntungkan? Enggak, karena apa? Nilai tambahnya cuma $85. Apa $85 tuh? Bukan teknologi tinggi tuh. Jadi jangan kita pikir bahwa kita udah hebat bikin FAME. Enggak. Kita kalau ke aftur kita pergi dengan harga $1.900 added value, itu mantap namanya, Indonesia hebat. Kalau bikin FAME aja mah $85 mah apa? Bukan teknologi luar biasa. Luar biasa itu ya. Harusnya kita bisa memilah juga ya. Milah juga. Maka itu pemakaian sawit itu jangan terburu nafsu kita ke FAME. B50, B sekian, B. Tergantung harga fosil. Kalau harga fosil $100 per barel, yes. Kita harus pergi ke sana. Supaya kita juga punya sustainable. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan adalah FAME itu secara quality inferior. Karena FAME itu kan reesterifikasi proses. Dia sangat rentan terhadap absorb air. Higroskopis. Ya. Jadi kalau disimpan dia di tangki, jangan kecewa tiba-tiba air di bawahnya itu tinggi. Kalau itu tercampur lagi, akhirnya mesin engine-nya pada rusak. Itu perlu dilihat juga ya. Jadi kalau mau ke B50 dan lain-lain dengan harga fosil yang tinggi, kita jangan lagi B30 plus HVO, hydrogenated vegetable oil. Itu sama dengan solar. Bagus itu malah. Itu secara buat blending itu teknis ya. Arah ke sana yang perlu kita kembangkan. Bukannya kita sudah bikin HVO ya? Belum. Tadinya rencananya mau ditaruh di Segrong kalau salah. Tapi ya itu seperti yang dibilang Pak Purbaya itu. Rencana begitu nggak ada yang jalan juga itu. 7 refinery katanya mau bikin, tuh ini pun belum ada berarti. Belum, nggak tahu ya. Belum ini ya. Tapi kalau sudah ada itu malah akan bagus. Akan lebih bagus. Lebih bagus. Dibandingkan kita mungkin ya bicara quality ya. Iya, akan lebih mudah. Lebih mudah ya. Diabsorb. Jadi engine jangan lupa ya. Kalau kita B50 dipakai mobilnya rusak, kan rugi juga. Iya. Cepat rusak dia karena filternya lah, apanya. Ini kan perlu juga dilihat ini nih. Kesiapan ini yang persis. Pemerintah juga perlu tolong dilihatlah mengkaji lagi ya. Bukan berarti kita tidak bisa bikin B100, bisa, tapi B100 itu apa? Itu adalah aftur
B100 tuh. Aftur B100. Ya kan bensin 100, Bensin 100. dari minyak sawit 100 Iya, tuh. iya. Kemudian bensin Bensa, sawit yang iya. dulu di Profesor Subagio dulu Subagio. yang jalankan. Nah, kemudian biodiesel pakai HVO. Iya. HVO harganya lebih tinggi dan lebih berterima di pasar global. Ini Karena dia bisa level euro 5, euro berapa gitu. Tinggi. seharusnya kita bisa ya, Harus bisa. tapi belum ada yang mengarah. Belum Sudah ada yang ada. mengarah. Belum tapi ada yang berhasil. mengarah tapi nggak jalan. Nah, saya kira di sinilah letaknya nanti. Kalau Agrinas itu terfokus kepada itu sangat bagus. Oh, Sebagai oke, bagian oke. daripada sebagai pertambangan daripada minyak bumi lah. Ada perkebunan. Nah, fokus ke sana bisa. Tapi itu pun hati-hati juga. Kalau punya nilai tambah lebih baik di tempat lain, kenapa harus bikin itu kan? Itu bisa Iya. juga kita lihat. Jadi saran kami adalah melihat ini B50 itu tolong dipilah-pilah. Sasaran yang mau dituju itu apa? Kalau financially kita loss. Kalau 5 juta ton yang kita taruh ke B50, kita ekspor dengan nilai tambah $120 daripada $85, kita berapa besar manfaatnya? Iya. Nah, inilah yang jadi yang kita pikirkan itu sebaiknya pemerintah, karena swasta saya pikir tidak akan maju ke sana karena pada swasta kita itu lebih banyak sebagai trader. Ya. Perlu pemerintah mengembangkan teknologi melalui Agrinas dan Danatara, pengembangan teknologi polyglycol misalnya. Polyglycol itu apa, Bu? Untuk Itu apa dipakai dari untuk apa? bahan dari gliserin. Iya. Sebagai produk samping kita menjadikan polyglycol 1,2 Iya. harganya $1.800. Bayangkan $900 nilai tambahnya. Ngapain bikin FAME? Cuma $85. $85. Devisa kita bertambah luar biasa. Iya. Atau? Artinya kita jangan terpaku itu tadi ya. Jangan. B50 Jangan. harusnya Mari masih kita cari produk-produk lain yang lebih bernilai tambah. bernilai tambah tinggi. Aftur, DME, Bensa ya, bensin Bensa, sawit. kemudian apa lagi? Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan ya. Kementerian Perindustrian sudah memilah tandan kosong menjadi 3 produk. Ya. Produk kimia satu glukos, satu sile, satu apa lagi ya. Itu kalau saya nggak ngerti kenapa nggak dikembangkan. Harusnya pemerintah bilang, oke, dari sini produk apa yang bisa dibikin? Perindustrian. Iya. Karena zaman dulu pun, Iya. zamannya Pak Harto, Indonesia berkembang itu karena pemerintah, bukan karena swasta. Iya. Pemerintah bangun pabrik pupuk, pabrik baja, pabrik itu. Nah sekarang juga perlu pemerintah untuk menangani itu. Karena swasta mah akan ragu-ragu untuk itu. Sehingga bisa, maka Indonesia untuk mencapai 8%-nya apa yang diminta oleh Pak Prabowo itu bisa akan ya? bisa terwujud dengan baik. Khususnya di bidang hilirisasi ini Iya. kan. Karena kan hilirisasi ujungnya produk nilai tambah tinggi. Cuannya tinggi kan Opung tadi ya. Ya, Ya maksud saya kan gini Opung. Ya dibandingkan kita tadi ya oke FAME kita udah berhasil. Kalau di antara negara-negara di dunia kita termasuk yang paling terbesar ya. terbesar Iya menggunakan kan? Pengguna biodiesel ini. Nah, kenapa tadi? tapi dilihat juga apakah terbesar itu mereka nggak mengetawakan kita? Oh gitu. Ya, Iya. apa kita di-appreciate dengan itu? Iya. Belum tentu. Belum tentu ya. Mungkin mereka juga tertawa, tapi diam-diam lah supaya jangan tidak memalukan gitu kan. Jangan lupa, kita harus lihat dari angle yang lain Angle juga. yang lain juga ya. Sebagai masukan lah. Jadi jangan dipikir bahwa kita itu berbangga hati di pasar global karena kita sudah B50. Mereka akan lihat harga B50 sekian, harga fosil sekian. Lah, kok beli yang lebih mahal? Oh, penurunan emisi karbon. Lah, kalau penurunan emisi karbon punya value enggak? Ya. Kecuali kita bisa jual juga emisi karbon ini. Iya. Sekarang malah enggak, kita subsidi lagi nih. Nah, kan kita subsidi Ada insentif lagi ya, harus insentif kita bayar Jadi lagi ya. kita tuh nggak jelas
masih belum jelas lah arahnya kemana. Jadi saran kami pelaku pasar kepada Pak Menteri Pertanian supaya dilihat kembali apakah kita ke B50 ini strateginya besar, tepat. Tepat ya. Yang kedua yang disampaikan juga oleh Pak Menteri itu adalah kita adalah produsen sawit terbesar. Kita harus bisa price setter. Nah, price setter sejak kapan Pak? Nggak pernah kita price setter. Kita price follower. Apa harga luar itu yang kita pakai. Itu yang dipakai oleh dasar menentukan harga CPO dalam negeri. Kalau mau jadi price setter, itu kita berjalankan mekanisme pasar dengan bursa komoditi. Nah, kita jalankan bursa komoditi kita sampai sekarang mandek. Jadi kalau saran saya, supaya kita menjadi price setter, pertama, kita tingkatkan produktivitas kita yang tinggi. Kalau bisa kita mencapai 70% dari global, 80% dari global production sawit, kita yang bikin. Kalau 100 juta ton tadi itu. Yeah. Oke. Nomor 2 adalah, yang kita harus lakukan itu, bahwa kita punya produktivitas itu demikian baik, sehingga ya kita bisa lakukan apa yang kita mau. Yeah. Yang ketiga, kontrol. Ini yang belum dipunyai Indonesia. Saran kami adalah bursa komoditi sawit yang ada diaktifkan 100%. Bagaimana supaya orang tertarik masuk ke sana, para pengusaha, itu dikasih insentif. Bagaimana insentifnya? Begini, kami sarankan adalah semua transaksi CPO harus melalui bursa. Sama halnya dengan timah. Oke. Dari situ bisa diketahui, diawasin. Yeah. Bagaimana pelakunya ini. Volumenya juga kita bisa tahu. Yeah. Harga juga kita tahu. Itulah sebagai referensi harga dunia yang kita bisa sampaikan. Dan dengan demikian, manipulasi dalam itu juga dengan catatan bahwa hasil bursa itu diakui oleh pajak. Bahwa itu benar. Volumenya betul, harganya betul. Enggak ada lagi tawar-menawar bahwa ini enggak benar, itu enggak benar, enggak ada. Tidak boleh ada dispute price di situ. Yeah. Sehingga produsen juga, para pelaku bisnis aman. Karena yang paling sering ditembak mereka itu adalah volumenya manipulasi, harga pating sliwer, negosiasi kan. Daripada kena pajak besar, ya damai-damai. Nah, ini yang terjadi. Tapi kalau sudah melalui bursa, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kita ada bursa sekarang. Ada. Tapi memang belum terlalu aktif. Belum. Sudah Jadi ada. saran saya, mereka yang masuk bursa itu punya green card. Oke. Green card ini, dia bilang ke perpajakan ini loh. Volume transaksi saya selama setahun tuh ini. Buktinya ada. Dan tidak boleh ada dispute, ditanya lagi mengenai ini. Yang di bawahnya boleh tanya. Pengeluaran lainnya, itu silahkan tanya. Sehingga para pebisnis kita pun dengan tenang, hidup tentram, tidak ada lagi pat gulipat dalam. Ada transparansi lah. Transparansi. Itu yang paling penting kan dalam dunia usaha. Baik, Opung Sahat Sinaga, ini sudah dikaji habis masalah tadi, mulai dari satu lagi yang belum. B50. Oh, masih ada lagi. Silakan. Sekarang bagaimana industri sawit Indonesia bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang 8%. Kalau menurut saya, pertama adalah pengolahan kebun sawit dan hasil perkebunannya perlu dibelokkan ke arah yang benar dan tepat. Nah, kalau hemat saya ada 5 sasaran yang perlu dicapai untuk ini. Okay. Pertama adalah memenuhi global market demand. Itu apa? Global market demand itu bahwa sawit kita itu bukan dari hutan. Harus dari kebun yang memang kebun, bukan dari hasil deforestation. Iya. Oleh karena itu administrasinya harus jelas. Yang kedua, intensifikasi perkebunan. Artinya produktivitasnya harus bisa kita tingkatkan ke 28 ton. TBS per hektar per tahun. Dengan rendemennya bisa di 25-26%.
Iya. Sekarang itu cuma 16,7 ton TBS rata-rata ya, per Rata-rata hektar ya. per tahun. Dengan rendemen 21%. Iya. Nah, kan masih rendah. Itu apa yang bisa dilakukan? Yaitu kita harus menjalankan regenerative agriculture supaya subur tetap tanah itu. Jadi circular economy. Kemudian menjaga penyakit-penyakit dan lain-lain. Yang nomor 3 adalah ekstensifikasi dari nilai perkebunan. Oke. Apa itu ekstensifikasi? Gini, para petani kita itu hanya berdasarkan TBS. Ya, berapa harga TBS? Tan cost-nya tidak dinilai, pelepah juga tidak dinilai. Iya. Kalau mereka replanting juga tidak dinilai. Nah, mari kita berinovasi, mengembangkan teknologi supaya ini bernilai. Semua itu bisa bernilai ya. Sehingga poverty alleviation daripada para petani itu bisa kita tingkatkan. Kan di Astacita kan pasal 5 katanya itu. Iya, betul. Nah, itu kita jalankan dengan ini. Kalau ini jalan 13 juta kakak. Petani di Indonesia sejahtera semua. Sejahtera semua. Itu nomor 3. Iya. Ya. Nomor 4 adalah low carbon emission. Jadi karbon emisinya harus kita bikin rendah dan juga nutritional value, nilai nutrisi di sawit itu kita tinggikan, nggak seperti sekarang. Memble, nggak ada. Nutrisinya hilang semua, pergi ke pome. Itu. Dan nomor 5 adalah kita harus berusaha maintaining the comfortable business environment supaya berbisnis sawit itu tentram, predictable, dan untuk itu sudah saatnya industri sawit ini dikelola oleh satu kementerian atau satu lembaga, tidak seperti sekarang ini berserak di mana-mana. Kalau 5 ini jalan, saya yakin 100 juta ton apa yang pernah disampaikan oleh Indonesia di Davos itu bisa kita capai. Bisa dicapai. Harus bisa dicapai. Salah satu syaratnya, strateginya menggunakan tadi usulan dari Opung Saat ya. Kelima 5 itu ya. Kelima sasaran tadi, goal itu ya. Baik. Baru Indonesia Jaya, memenuhi 8% perhitungan saya begini. Iya. Perhitungan kalau ini kita jalankan mulai tahun 2026, di tahun 2029 kita masih bisa mencapai total value dari sawit ya, kira-kira 124,5 miliar dolar. 124,5 miliar dolar atau 2066 triliun. Besar itu. Besar. Besar sekali. Nah, ini sering dilupakan orang. Selalu menganggap enteng seolah-olah jalan maka itu masuknya Agrinas itu menjadi soko guru untuk menjalankan ini. Iya. Kalau dari swasta diharapkan ya kita lihat aja seperti sekarang itu. Iya. Ya jalan, apalagi banyak tantangan, langsung lesu, ya tidak ada yang berani investasi. Nah, ini juga. Dan sekarang problemnya yang ada di lapangan adalah pengusaha sangat takut meminjam kepada bank pemerintah. Sangat takut. Mereka lebih suka ke bank swasta. Kenapa? Iya. Karena apa? Kalau ada sesuatu merugikan kerugian negara. Nah, daripada di Uber sampai kemana-mana, udah aja pinjam ke swasta aja. Nah, coba. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya kalau nggak hati-hati, juga bisa makan buah si malakama itu. Iya. Kemana mau dialirkan dananya itu? Betul. Nah, maka perlu dipetani, lebih didefinisikan kembali, apa sih definisi kerugian negara ini? Terlalu mudah dicap, terlalu mudah ditentukan, nggak jelas. Oke. Sebagai contoh ya, Indonesia sampai tahun 80 itu, 80 ya, Iya. 86, ketua OPEC. Oke, ketua OPEC. Ekspor kita minyak terbesar. Iya. Mas Koyo percaya nggak minyak kita habis? Ya, kalau dari data masih ada. Lah ya, Masih percaya ada. nggak cuma 600.000 barel per hari? Ya. Dari 2 juta barel tiba-tiba drop turun. Saya mikir ini siapa skenario di belakang ini semua. Oke. Iya loh. Iya. Ini nggak pernah dipertanyakan. Betul nggak kita kehilangan
minyak sebesar itu ya. Siapa yang membuat ketentuan bahwa itu segitu tuh? Oke. Mudah-mudahan sih tidak terjadi juga kepada kelapa sawit, Opung ya. Ya. Harapan kita ya sawit kita dengan segala kelebihan maupun sekarang ini sedang diperkuat lagi oleh Pak Presiden semakin tambah kuat. Ya walaupun banyak riak-riak tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus berbenah. Karena lagi-lagi ya pemerintah sudah punya roadmap kebijakan sebenarnya yang bagus. Kalau gitu kan. arah itu udah bagus Arahnya untuk udah kita bagus. ikutin, Iya. tinggal masing-masing ini bagaimana membuat optimal effort untuk Iya. mencapai itu. Saya kira Betul. itu. Oke. Dan salah satu sawit tadi kalau itu dijalankan bisa 2066 triliun, Kita 2029 iya, dilakukan. utang bisa dibayar itu. Oh, otomatis. Baik, ini yang menarik perbincangan kita dengan opung kita, Bapak Sahat Sinaga. Beliau ini punya pengalaman yang luas, jadi tadi ya bicaranya memang sangat mengalir, kemudian bisa ke berbagai sektor, tapi yang pasti bahwa lagi-lagi seperti tadi dikatakan Opung Sahat, bahwa kita jangan terfokus kepada program B50, program mandatory biodiesel. Karena di luar itu masih banyak lagi nilai tambah yang bisa kita ambil dari produk-produk energi terbarukan. Dan untuk itu pemerintah harus punya komitmen kuat, punya regulasi kuat dan keberpihakan dalam membangun sektor industri ini, Opung ya. Ya. Sehingga kita bisa menjadi pemain Comfortable. sawit kelas dunia. Comfortable business environment. Itu yang perlu kita buat. Oke. Kenyamanan berusaha. Berusaha. Jadi kerjasama pemerintah dengan swasta harus kita jalin. Pemerintah, swasta, negara, petani, Ya, itu. plus Agrinas. Agrinas. Otomatis Agrinas bahkan bawa. Oke, Tapi baik. perlu didukung. Perlu didukung. Kalau enggak, membeli nanti. Oke. Baik, rekan-rekan sahabat sawit Indonesia, terima kasih sudah bersama saya dan Opung Sahat Sinaga. Semoga apa yang kita diskusikan pada episode kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan juga memberikan wawasan yang mungkin Anda belum tahu. Setelah Opung bahas, kita jadi lebih tahu. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa dalam episode podcast Sawit Indonesia berikutnya. Salam Sawit Indonesia.